wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmayani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran dalam bentuk PowerPoint guna pemenuhan tugas mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yulianti Rasid SPD MPD. Pada kali ini, saya akan membahas tentang metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional, behavioristik, kognitivistik, dan humanistik. Yang pertama, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi tradisional. Yang A, tokoh dan ide utama psikologi tradisional. Di dalam ini terdapat 3 tokoh yang mengemukakan tentang metode pembelajaran psikologi tradisional. Yang pertama yaitu Francis Bacon. Bacon berpendapat bahwa badan atau lembaga yang terbaik untuk penyelidikan adalah universitas. Berkaitan tentang permasalahan pendidikan, Bacon mengatakan bahwa hendaknya mata pelajaran di sekolah itu disusun atas dasar observasi yang teliti dan percobaan ke arah penyelidikan terhadap dunia nyata. Jadi, tidak berdasar atas tradisi atau dogma-dogma tertentu. Yang kedua, John Locke. Dalam Talks Concerning Education diuraikan tentang pendidikan, ia berpendapat bahwa sekolah hendaknya ditujukan untuk kepentingan pendidikan anak, yaitu kebajikan, kealiman, keberadaban, dan pengetahuan. Tentang pengetahuan, Locke mengatakan bahwa pengetahuan merupakan alat atau dasar bagi manusia untuk menemukan dirinya sendiri, menentukan sikap manusia terhadap agama dan kepercayaan. Yang ketiga, Jean-Jacques Rousseau. Semasa hidupnya, Rousseau menulis 3 buku, yaitu Emile of the Education, yang B, Nouvelle Heloise, dan C, Contra Social. Buku Emile membicarakan tentang pendidikan untuk kaum laki-laki dan perempuan, mempunyai hak dan tempat yang sama dalam La Nouvelle Heloise. Diungkapkan masalah perkawinan yang didasari atas sikap saling hormat antara kedua belah pihak serta saling memelihara kesulitan dalam kontrak sosial. Diungkapkan dalam masalah bagaimana mengatur negara dan kepemerintahan. B. Metode tata bahasa terjemahan. 1. Sejarah singkat. Hingga abad 15, bahasa Latin merupakan bahasa yang paling banyak dipakai dalam bidang-bidang pendidikan, komersial, keagamaan, dan pemerintahan di negara-negara barat. Hal itu tidak terlepas dari kecemerlangan para filosof mengungkapkan pemikirannya tentang segala aspek pengetahuan. Namun, menjelang abad ke-16, ketika negara Prancis, Italia, dan Inggris menempati kedudukan penting sebagai akibat perubahan politik di Eropa, penggunaan bahasa Latin mulai menurun, baik dalam komunikasi lisan maupun tulis. Yang kedua, landasan teori kebahasaan. Teori tata bahasa terjemahan atau disebut juga dengan MTBT jelas tidak memiliki acuan teori kebahasaan yang standar. Tata bahasa yang berkembang pada saat itu jelas tata bahasa beraliran linguistik tradisional yang sangat dipengaruhi oleh tata bahasa Latin. Teori-teori linguistik tradisional sama halnya dengan psikologi tradisional, bersifat spekulatif karena sangat kental dipengaruhi oleh pemikiran kefilsafatan, baik idealisme maupun materialisme. Pembagian kelas kata, misalnya, disesuaikan dengan kelas kata bahasa Latin. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran. Landasan teori pembelajaran yang digunakan dalam penyusunan MTBT juga tidak jelas. Psikologi, apalagi psikologi pembelajaran, belum dikaji secara ilmiah. Jadi, psikologi yang mempengaruhi penyusunan MTBT juga psikologi tradisional, terutama empirisme. 4. Rancang bangun metode. MTBT memiliki 7 karakteristik yang membedakannya dengan metode pembelajaran bahasa lainnya.
Ketujuh karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan belajar bahasa asing adalah agar seseorang dapat membaca teks-teks bahasa asing, mengembangkan disiplin mental dan intelektual yang diharapkan sebagai efek logis dari hasil mempelajari bahasa asing tersebut. Yang kedua, fokus utama pembelajaran bahasa adalah membaca dan menulis. Perhatian yang sistematis terhadap pengembangan membaca dan menulis. Kemampuan berbicara dan menyimak sangat sedikit, bahkan dapat dikatakan tidak ada. 3. Pemilihan kosakata yang dibelajarkan semata-mata didasari oleh teks-teks bahasa asing yang dibelajarkan. 4. Kalimat merupakan unit pusat pembelajaran bahasa dan penerjemahan. Siswa ditugasi untuk menerjemahkan kalimat-kalimat berbahasa asing ke bahasa yang telah dikuasai siswa atau sebaliknya. 5. Penekanan pembelajaran juga diletakkan pada keakuratan. 6. Tata bahasa diajarkan secara deduktif, yaitu melalui pemantapan penguasaan kaidah ketatabahasaan pada tahap pertama, kemudian pada tahap berikutnya, siswa ditugasi mempraktekkan penerapan kaidah tersebut. 7. Siswa-siswa penutur asli bahasa target merupakan media pembelajaran bahasa asing. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode tata bahasa terjemahan. Metode ini, pada pola ini interaksi belajar mengajar selanjutnya disingkat IBM. Dalam penerapan MTBT jelas bersifat satu arah. Guru merupakan pusat pembelajaran, sedangkan siswa sebagai objek yang harus menempuh kegiatan belajar. Guru merupakan satu-satunya sumber di kelas sehingga otoritas guru sangat tinggi. Bahkan guru cenderung dipandang sebagai monster yang menakutkan. Guru merupakan pengendali utama IBM. Yang C. Metode langsung. 1. Sejarah singkat. Sejak tahun 1880, pakar-pakar linguistik seperti Harry Sweet dari Inggris, Willem Victor dari Jerman, dan Paul Passy dari Prancis mulai menekankan perlunya organisasi profesi intelektual untuk mengembangkan ide-ide pembaharuan yang memiliki kredibilitas dan keberterimaan yang tinggi. Tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menelaah bahasa ucapan atau lisan. Yang kedua, mengembangkan pelatihan di bidang fonetik agar siswa memiliki kebiasaan pengucapan yang baik secara mapan. Yang ketiga, mengembangkan penggunaan teks-teks percakapan dan dialog-dialog untuk memperkenalkan frase-frase percakapan dan idiom-idiom. 4. Mengembangkan suatu pendekatan induktif dalam pembelajaran bahasa. Dan 5. Mengembangkan pembelajaran makna baru dengan menempatkannya melalui asosiasi-asosiasi ke dalam bahasa target, bukan ke bahasa ibu atau bahasa yang sudah dikuasai siswa. Selanjutnya, landasan teori kebahasaan. Dari segi kesejarahan, metode langsung dilandasi oleh prinsip-prinsip pembelajaran bahasa yang dikemukakan oleh Gaun pada pertengahan abad 19. Seorang ahli psikologi dari Jerman, F. Franke, pada tahun 1884 mengemukakan pendapatnya lewat buku yang dipublikasikannya bahwa cara-cara yang ditempuh Elsaufer dapat dibenarkan. Menurut Franke, cara terbaik untuk membelajarkan bahasa kepada siswa adalah dengan menggunakan bahasa tersebut secara aktif dalam ruangan kelas. Meskipun demikian, dari segi teori kebahasaan, penganjur metode ini belum mendayagunakan teori ketatabahasan tersebut. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran. Meskipun penganjur ML tidak pernah mengungkapkan secara gamblang apa landasan teori pembelajaran digunakan, namun berdasarkan langkahnya penerapan ML dapat ditelusuri bahwa psikologi yang melandasi pengembangan ML adalah empirisme. Penganjur ML dalam penerapan metodenya berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran. Jadi, nuansa psikologis behavioristik pun sudah mulai berkembang dalam pengembangan ML ini.
4. Rancangan bangun pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran bahasa alamiah tersebut pada akhirnya mendorong timbulnya ML. Pakar-pakar pembelajaran bahasa yang mendukung pemakaian metode ini terdapat di Prancis dan Jerman. Metode ini juga dikenal di Amerika Serikat dengan nama metode Berlitz. Prinsip-prinsip dan prosedur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran di kelas hendaknya semata-mata menggunakan bahasa target. Yang kedua, hanya kosakata dan kalimat-kalimat yang nyata dipakai dalam kehidupan sehari-hari yang dibelajarkan. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi lisan hendaknya dibangun secara gradual dan diorganisasikan di seputar tanya jawab antara guru siswa dalam kelas kecil secara intensif. 4. Tata bahasa diajarkan secara induktif dari khusus ke umum. 5. Butir-butir pengajaran baru diperkenalkan secara lisan. 6. Kosakata nyata hendaknya diajarkan melalui demonstrasi, benda-benda dan gambar-gambar. Kosakata abstrak diajarkan melalui penghubungan dengan ide-ide. 7. Baik pengujaran maupun penghubungan dengan ide-ide. Baik pengujaran maupun pemahaman penyimakan diajarkan. Dan 8. Penekanan pengajaran diletakkan pada ketetapan pengucapan dan ketatabahasaan. Yang kelima, pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode langsung. Pola IBM berkembang dalam penerapan ML relatif lebih kaya dibanding dengan pola IBM dalam penerapan MTBT. Dalam ML, terutama dengan dikembangkannya teknik tanya jawab, interaksi guru siswa tidak bersifat satu arah. Meskipun demikian, pada tahap-tahap awal pembelajaran melalui penerapan ML ini, interaksi masih bersifat satu arah. Guru ditempatkan sebagai model, panutan, sekaligus native speaker bahasa target. Pada tahap-tahap berikutnya, setelah guru berpandangan bahwa siswa telah memiliki penguasaan materi secara memadai, barulah dikembangkan interaksi dua arah melalui pendaya gunaan teknik tanya jawab. Yang kedua, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi behavioristik. Psikologi behavioristik disebut juga psikologi behavioral atau kata benda, psikologi tingkah laku atau psikologi stimulus dan respon. Penamaan tingkah laku bukan menunjukkan bahwa psikologi ini membahas bagaimana manusia bertingkah laku, tetapi menunjukkan bahwa dasar-dasar teori yang digunakan untuk menjelaskan bahwa gejala psikologis manusia, termasuk di dalam gejala belajar, itu merupakan tindakan respon terhadap rangsangan stimulus dari luar diri manusia atau dari lingkungan. Yang A. Tokoh dan ide utama psikologis behavioristik. Tokoh penganjur psikologi behavioristik cukup banyak. Masing-masing tokoh juga cenderung menggunakan binatang yang berbeda antara untuk merumuskan teorinya. Skinner misalnya menggunakan tikus, Palfol menggunakan anjing, Denis menggunakan kecebong atau beludu, dan sebagainya. Oleh sebab itu, dalam bab ini hanya diungkapkan pandangan 3 orang tokoh, yaitu yang pertama, Edward Lee Thorndike, kedua, Ivan Pavlov, yang ketiga, B.F. Skinner. Yang B, metode audiolingual. Salah satu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh pemikiran psikologis behavioristik adalah metode audiolingual. Di samping itu juga perlu dicermati bahwa metode audiolingual juga dilatar belakangi oleh linguistik struktura. Sejarah singkatnya, sebelum Perang Dunia Kedua, pembelajaran bahasa asing hampir seluruh belahan bumi ini didominasi oleh penggunaan metode terjemahan tata bahasa. Grammar translate method kadang-kadang juga disebut metode tata bahasa terjemahan, dan metode langsung direct method yang berasal dari tradisi pembelajaran bahasa Latin di daratan Eropa. Yang kedua, landasan teori kebahasaan. Landasan teori kebahasaan Charles Fries dan Leonard
Bloomfield adalah tokoh-tokoh linguistik struktural di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, metode audiolingual yang dipelopori oleh kedua tokoh tersebut juga melandasi penyusunan metode pembelajaran bahasa sesuai dengan konsep pemberian linguistik struktural. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran. Metode audiolingual sangat dipengaruhi oleh psikologi behavioristik. Fisiologi behavioristik memandang manusia sebagai organisme yang pasif, yang dikuasai oleh stimulus-stimulus yang terdapat dalam lingkungannya. Manusia dapat dimanipulasi karena tingkah lakunya dapat dikontrol. Yang keempat, rancang bangun metode. Yang A-nya yaitu tujuan pembelajaran. Menurut Huda 1988, terdapat dua tingkat tujuan pembelajaran, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dirumuskan dalam 4 tahap. Yang B-nya, peranan pembelajaran guru dan materi. Sesuai dengan landasan teori pembelajaran yang beraliran behavioristik, pembelajaran atau siswa cenderung ditempatkan sebagai objek pembelajaran. Yang selanjutnya, yang kelima, pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode audiolingual. Pola IBM yang berkembang dalam penerapan MA cenderung tidak jauh berbeda dengan pola IBM dengan penerapan ML dalam MA. Terutama dengan dikembangkannya teknik tanya jawab dan penugasan. Interaksi guru siswa tidak bersifat satu arah. Meskipun demikian, pada tahap-tahap awal pembelajaran melalui penerapan MA ini, interaksi masih bersifat satu arah. Guru masih ditempatkan sebagai metode dan panutan bagaimana bertutur menggunakan bahasa target. Yang C, metode Suggestopedia. Yang pertama, sejarah singkat. Suggestopedia merupakan suatu metode yang dikembangkan oleh pakar psikologis dari Bulgaria, yaitu suatu negara yang terdapat di Eropa Timur. Metode ini dikembangkan oleh George Lozanov, seorang pakar psikologi, namun juga pakar di bidang pendidikan, psikiater, dan ahli fisika. Penggunaan metode Suggestopedia mencoba memanfaatkan pengaruh-pengaruh tersebut dalam mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar. Beberapa sifat atau ciri-ciri yang paling mencolok dari Suggestopedia ini adalah dekorasi kelas, perabot-perabot kelas, penataan atau pengaturan ruang kelas yang sedemikian rupa, penggunaan musik, dan perilaku guru sebagai pemegang otoritas. Dengan beberapa tersebut, ternyata metode Suggestopedia sangat berbeda dengan metode pembelajaran yang lain. Yang kedua, landasan teori kebahasaan. Dalam Suggestopedia, Lozanov tidak membicarakan teori bahasa. Ia tidak begitu memperhatikan asumsi-asumsi mengenai unsur-unsur bahasa serta organisasinya. Dari penekanannya terhadap penghafalan serta pandangan-pandangannya tentang pembelajaran kosakata, terlihat suatu pandangan bahwa leksis merupakan hal yang pokok dan terjemahan leksikon lebih mendapatkan perhatian daripada kontekstualisasi. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran. Pemberian sugesti adalah jantung metode Suggestopedia. Menurut kebanyakan orang, sugesti ini agak berbau hipnotis. Lozanov mengakui kemungkinan asosiasi tersebut bagi pengembangan metode Suggestopedia. Sungguh pun demikian, ia memisahkan Suggestopedia dari konsep klinis hipnotis yang sempit sebagai jenis pernyataan kesadaran yang statis, mirip tidur dan dapat diubah. Penjelasan masing-masing komponen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, wibawa. Yang B-nya sifat kekanak-kanakan. C, sumber ganda. D, intonasi, irama, dan konser pseudo-pasif. 4, terancang bangun metode. Sebagaimana halnya metode lain yang diturunkan dari suatu pendekatan, maka dalam konstruksi atau rancang bangun metode Suggestopedia ini juga dibicarakan beberapa hal, yaitu
tujuan, silabus, tipe-tipe kegiatan pembelajaran dan pengajaran, peranan pengajar, dan peranan bahan pengajar. Yang kelima, pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode Suggestopedia. Pengembangan pola IBM dalam penerapan metode Suggestopedia jauh lebih baik dibanding dengan pola IBM dalam penerapan metode-metode sebelumnya, yaitu MTBT, ML, dan MA. Hal ini terutama disebabkan oleh dikembangkannya aktivitas kelompok-kelompok belajar dalam kelas. Melalui aktivitas ini, maka jaringan IBM antara siswa dengan guru dan antar siswa itu sendiri berkembang dengan baik. Guru sesuai dengan fungsinya memang memiliki otoritas yang tinggi dalam kelas, tetapi otoritas guru itu tidak menyebabkan rasa cemas atau takut dalam diri siswa atau menjalin interaksi yang lebih terbuka, lebih bebas, dan lebih demokrat, baik dengan guru maupun dengan siswa lain. Yang keenam, kemungkinan penerapan metode Suggestopedia dalam pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan apa yang telah diuraikan pada pembahasan terdahulu dapatlah ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Metode Suggestopedia atau sering juga disebut dengan metode Lozanov merupakan suatu metode pembelajaran bahasa yang didasarkan atas beberapa disiplin ilmu, misalnya yoga, musik, klasik, dan lain-lain. Yang kedua, ciri yang paling mencolok metode Suggestopedia adalah penggunaan musik dan ritme musik bagi pembelajaran. Ciri-ciri umum lainnya berkaitan dengan dekorasi kelas, perabotan kelas, pengaturan kelas, dan perilaku guru sebagai pemegang otoritas. Yang ketiga, memperhatikan teori bahasa sebagai salah satu bagian pendekatan metode Suggestopedia. Tampaklah bahwa sasaran metode ini adalah agar belajar terampil menggunakan bahasa yang dipelajari sebagai alat komunikasi. Yang keempat, dalam mendesain atau merancang penggunaan metode Suggestopedia hendaknya diperhatikan tujuan, silabus, tipe kegiatan belajar mengajar, peranan pembelajaran, peranan pengajar, dan peran materi pengajaran. Yang kelima, prosedur penerapan metode Suggestopedia terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama berkaitan dengan pembinaan, dan bagian kemampuan siswa berbahasa lisan. Bagian kedua bersifat pembahasan dengan cara berdiskusi, dan bagian ketiga berupa meditasi dan pemutaran musik. Yang metode ketiga, metode pembelajaran bahasa dilatar belakangi psikologis kognitivistik. Berbeda dengan penganjur psikologi behavioristik, penganjur psikologi kognitivistik lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Bagi penganut aliran belajar, tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respona. Lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Oleh sebab itu, teori ini sangat erat berhubungan dengan teori atau psikologis sibernetik. Yang A, tokoh dan ide utama psikologis kognitivistik. Yang pertama dari Jean Piaget, yang kedua David Ausubel, yang ketiga Jerome Bruner, keempat kritik terhadap teori kognitif. Yang B-nya metode alamiah. Yang pertama sejarah singkat, kedua landasan teori kebahasaan, yang ketiga landasan teori pembelajaran. Berdasarkan temuan-temuan penelitian itu diajukan 5 hipotesis tentang pembelajaran bahasa. Kelima hipotesis itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis pemerolehan atau pembelajaran bahasa. Yang kedua, hipotesis pemantauan. Yang ketiga, hipotesis urutan alamiah. Yang keempat, hipotesis masukan. Yang kelima, hipotesis saringan afektif. Rancangan bangun metode. Yang keempat, rancangan bangun metode. Penganjur metode alamiah menyatakan bahwa metode ini cocok bagi pembelajaran tingkat pemula atau tingkat dasar, paling tidak bagi siswa yang akan memasuki tingkat pendidikan menengah. Yang pertama, tujuannya. Penganjur metode alamiah menyatakan bahwa metode ini cocok jika tujuan pembelajaran bahasa adalah mengembangkan kemampuan siswa individu
mendayagunakan bahasa secara fungsional dalam situasi yang telah direncanakan. Jika siswa ditempatkan sebagai penerima, maka siswa tersebut akan memiliki kemampuan memahami secara memadai. Mungkin saja siswa itu tidak memahami seluruh definisi atau makna kata yang disimak atau dibacanya, tetapi siswa mampu memahami dengan baik pesan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Yang B-nya, silabus. Dalam mengembangkan silabus pembelajaran melalui pendayaguna metode alamiah, Krashen dan Tarell menggunakan dua sudut pandang. Kedua sudut pandang itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan dasar komunikasi personal, menyimak, misalnya penyimak mengumumkan di tempat-tempat umum. Yang kedua, keterampilan dasar komunikasi personal, seperti menulis, misalnya membaca dan menulis surat pribadi. Keterampilan belajar akademis, seperti lisan, misalnya menyimak ceramah. Yang keempat, keterampilan belajar akademis, yaitu tertulis, misalnya mencatat penjelasan guru. Yang C, tipe-tipe kegiatan pembelajaran dan pengajaran. Sejak awal penerapan metode alamiah, penekanan pembelajaran terletak pada penyajian masukan yang terpahami dalam bahasa target. Tuturan guru berpusat pada benda-benda terhadap dalam ruangan kelas tersebut, gambar-gambar, termasuk gambar-gambar. Untuk minimalkan kecemasan siswa dituntut untuk tidak berkata apapun, hanya menyimak. Meskipun demikian, siswa digairahkan untuk memberikan tanggapan atau melakukan tindakan sesuai dengan perintah guru yang dimunculkan secara berkala. Sesudah siswa terbiasa menyimak, mungkin juga membaca dan mencatat, barulah pada tahap berikutnya. Secara bertahap, siswa dituntut untuk berbicara dan menulis, yaitu menunjukkan kemampuan produktif. D. Peranan pembelajaran. Penganjur metode alamiah menekankan bahwa dalam pembelajaran bahasa, target melalui pengguna metode ini, siswa hendaknya tidak dilibatkan seperti dalam proses pembelajaran yang lazim kita kenal. Pada garis besarnya, peranan siswa dalam pembelajaran bahasa adalah mengemban tanggung jawab. Tanggung jawab itu meliputi 1. Mengembangkan informasi berkaitan dengan tujuan-tujuan khusus yang hendak dicapai sehingga aktivitas pemrolehan bahasa berpusat pada topik dan situasi yang paling dibutuhkan siswa itu sendiri. Yang kedua, mengambil peran aktif dalam memahami masukan-masukan yang diberikan guru atau lingkungan. Mereka harus menaati aturan-aturan pembelajaran yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga, memutuskan sendiri kapan memulai mengembangkan kemampuan produktifnya, berbicara dan menulis. Serta yang keempat, ketika dalam pembelajaran dilaksanakan latihan-latihan, siswa harus mengambil peran aktif, termasuk menentukan jumlah waktu latihan. Aspek yang dilatihkan bahkan berperan dalam proses pengoreksian atau evaluasi hasil latihan. Yang E, peranan belajar. Guru memegang peran penting dalam pembelajaran bahasa dengan menengkapkan metode alamiah. Paling tidak ada 3 peran utama guru. Pertama, guru merupakan sumber primer pengandaan masukan-masukan yang terpahami bagi siswa dalam kelas. Jika diibaratkan dengan mesin, guru merupakan generator atau pembangkit berkembangnya masukan-masukan yang terpahami. Kedua, guru bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara iklim kelas sehingga terjalin hubungan antar siswa dan antar guru siswa yang ramah serta tidak menimbulkan ketegangan dan kecemasan. Hal ini dimaksudkan agar siswa mengembangkan saringan efektif pada tataran rendah, bukan tinggi atau tegang. Ketiga, guru bertanggung jawab untuk menciptakan berbagai aktivitas pembelajaran dalam kelas sehingga menarik minat siswa. Aktivitas itu mungkin berupa aktivitas individual, tetapi juga berupa aktivitas kelompok. Jika diibaratkan dengan penunjuk musik, guru merupakan konduktor. Yang F, peranan materi pembelajaran. Peranan utama materi pembelajaran dalam penerapan metode alamiah adalah pencetus aktivitas.
komunikasi dalam kelas sesuai dengan konteks dan aspek-aspek ekstralinguistik lainnya, sehingga aktivitas itu merupakan masukan yang berarti dan terpahami siswa. Pada akhirnya, peranan materi itu adalah kemungkinan siswa terlihat sealamiah mungkin dalam proses pemerolehan bahasa, meskipun konteksnya adalah pembelajaran bahasa. Yang G. Prosedur pembelajaran. Seperti diuraikan sebelumnya, pelaksanaan pembelajaran bahasa melalui pendayagunaan metode alamiah mengadopsi berbagai metode pembelajaran lain, 171 metode langsung, metode respon fisik total, dan metode komunikatif. Yang pertama, untuk memperjelas pengabdusian sebagai metode dalam penerapan metode alamiah, berikut ini dicontohkan serangkaian prosedur pembelajaran bahasa. Yang pertama, diawali dengan pendayagunaan metode respon fisik total. Guru memberikan perintah-perintah sederhana, misalnya dalam bahasa Inggris, stand up please, sit down please, dan sebagainya. Siswa tidak dituntut untuk merespon perintah tadi secara verbal, melainkan melalui tindakan. Yang kedua, menggunakan metode respon fisik total, misalnya untuk mengajarkan serangkaian objek sebagai contoh, binatang tubuh manusia. Contoh binatang tubuh manusia. Pada tahap ini, selain penjelasan verbal disertai dengan tindakan menunjuk objek, guru memperluas struktur perintah, misalnya lay your neck hand on your head. Yang ketiga, menggunakan metode respon fisik total. Guru memberikan perintah-perintah yang semakin kompleks. Siswa melaksanakan perintah guru dan suasana kelas menjadi rileks. Yang kelima, pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode alamiah. Pengembangan pola IBM dalam penerapan metode alamiah relatif identik dengan pola IBM dalam penerapan MS. Meskipun demikian, antara keduanya terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Pertama, pola IBM dalam MS cenderung lebih bersifat artifisial atau buatan karena dikondisikan melalui aktivitas belajar. Sedangkan pola IBM dalam MAL lebih bersifat alamiah karena guru mengkondisikan agar siswa lebih banyak terlibat dalam proses pemulihan bahasa. Kedua, pola IBM dalam MS cenderung lebih tertib karena otoritas guru cukup menonjol. Sementara itu pola IBM dan MAL cenderung tergantung pada kondisi siswa, termasuk di dalamnya kualitas saringan afektif yang dikembangkan siswa. Jika guru gagal mengendurkan saringan afektif siswa, maka siswa akan menarik diri dan IBM akan buyar tidak terkendali. Yang B, metode kompetensi komunikatif. Dalam rujukan, nama kompetensi komunikatif cenderung ditempatkan sebagai suatu pendekatan, bukan metode. Oleh sebab itu, dalam pembagian ini tetap digunakan istilah pendekatan komunikatif. 1. Noonan 1988 mengungkapkan bahwa untuk memahami pendekatan komunikatif hendaknya dipedomani 8 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori bahasa yang aktual meyakini bahwa pada hakikatnya bahasa itu merupakan suatu sistem untuk mengekspresikan makna. Jadi yang perlu ditonjolkan dalam pendekatan komunikatif ialah interaksi dan komunikasi bahasa, bukan pengetahuan tentang bahasa. Yang keduanya, teori belajar yang aktual didasarkan pada anggapan bahwa proses belajar bahasa lebih efektif apabila diajarkan secara informal melalui komunikasi langsung di dalam bahasa yang sedang dipelajari. Yang ketiga, tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran yang berdasarkan pendekatan komunikatif merupakan tujuan yang lebih mencerminkan kebutuhan siswa. Maka tujuan umum pembelajaran bahasa ialah mengembangkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi. Selanjutnya, pengertian dan konsep pendekatan komunikatif. Konsep kompetensi komunikatif diangkat dari dikotomi
Chomsky 1965 yang membedakannya komponen bahasa menjadi dua bagian, yaitu kompetensi dan performansi atau untuk perbuatan. Chomsky membedakan konsep performansi dan kompetensi dalam dua versi, yaitu versi kuat dan versi lemah. Yang dimaksudkannya dengan versi lemah menurut Chomsky adalah pembedaan kemampuan kompetensi dengan performansi pada diri seseorang. Dengan kata lain, kompetensi berbahasa seseorang tidak memberikan pengaruh terhadap performansi berbahasanya atau sebaliknya. Yang kedua, latar belakang perkembangan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif. Menurut Imran, pemunculan dan perkembangan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif dilatar belakangi sekurang-kurangnya oleh 3 disiplin ilmu. Ketiga disiplin ilmu tersebut adalah A. Psikologi, khususnya psikologi belajar, yang B-nya linguistik, khususnya linguistik deskriptif, dan C. Sosiolinguistik dan psikolinguistik. Mengemukakan asumsi-asumsi psikologi yang melatar belakangi pertumbuhan dan perkembangan pendekatan komunikatif adalah sebagai berikut. Pertama, keseluruhan lebih berarti dari penjumlahan bagian-bagian. Meskipun manusia mungkin dapat mengidentifikasikan komponen-komponen bagaimana 182 bahasa dipakai dan dapat mempelajarinya secara terpisah, namun hal itu tidak akan membawa orang atau penutur kepada kemampuan berkomunikasi lisan maupun tulisan yang sesungguhnya. Yang kedua, belajar adalah tanggung jawab siswa untuk mempelajari sesuatu harus dengan jalan melakukannya. Siswa harus dilibatkan dalam praktek kegiatan yang seharusnya dilakukan. Yang ketiga, bagaimana kita sebenarnya belajar bahasa sehingga mahir. Hal ini terjadi secara tidak sadar. Proses yang demikian harus diprioritaskan di samping praktek-praktek bentuk bahasa yang dilakukan secara sadar. Yang keempat, belajar akan lebih efektif jika siswa mengetahui apa yang dilakukan dan mengapa hal itu dilakukan, sebab sikap memegang peranan penting dalam keberhasilan belajar. Yang kelima, tidak semua kesalahan merupakan kesalahan. Kesalahan dalam bentuk bahasa yang terjadi karena memang belum dipelajari atau kesalahan dalam ucapan yang tidak sampai mengganggu pesan yang disampaikan dapat dimaafkan. Yang ketiga yaitu penerapan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif dalam proses belajar mengajar bahasa Indonesia. Yang A-nya ciri-ciri penerapan pendekatan pembelajaran komunikatif. Sosok pembelajaran bahasa Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan formal sering disorot oleh para pakar. Intinya, pembelajaran bahasa Indonesia masih jauh dari konsep pembinaan dan pengembangan kompetensi komunikatif. Yang B, peran belajar dalam proses belajar mengajar. Rubin dan Thompson mengemukakan pendapat bahwa ciri-ciri pembelajar sesuai dengan konsep pendekatan pembelajaran komunikatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu berkeinginan untuk menafsirkan sesuatu secara tepat. Yang kedua, berkeinginan agar bahasa yang digunakan selalu komunikatif. Yang ketiga, pembelajaran tidak merasa malu jika membuat kesalahan dalam berkomunikasi. Yang keempat, selalu menyesuaikan bentuk dalam makna dalam berkomunikasi. Yang kelima, frekuensi latihan berbahasa relatif tinggi. Dan keenam, selalu memantau ujaran sendiri dan ujaran penutur lain untuk mengetahui apakah pola-pola bahasa yang dilahirkan tersebut diterima dalam masyarakat. Yang C, peran guru dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan konsep pendekatan komunikatif, guru bukanlah penguasa tunggal dalam kelas. Guru bukan satu-satunya pemberi informasi dan sumber belajar. Akan tetapi, guru juga merupakan penerima informasi dari pembelajar. D. Metodologi atau teknik pembelajaran bahasa berdasarkan pendekatan komunikatif. Dalam konteks ini, istilah metode disamakan dengan teknik. Dengan kata lain, nama teknik ceramah misalnya dalam bagian ini disebut sebagai metode ceramah. Yang E, peran materi pembelajaran. Materi pembelajaran dalam pembelajaran bahasa berdasarkan pendekatan komunikatif dipersiapkan setelah guru mengadakan suatu analisis kebutuhan pembelajaran.
Ada 3 jenis materi yang perlu dipertimbangkan sebagai bahan pembelajaran, yaitu A. Materi yang berdasarkan teks, B. Materi yang berdasarkan tugas, dan C. Materi yang berdasarkan bahan autentik. Materi yang berdasarkan teks adalah materi yang diambil langsung dari teks-teks yang sudah ada. Teks-teks itu dapat memuat tentang bahasa, sastra, maupun hal-hal lain yang bersifat lintas keilmuan. Misalnya tentang lingkungan hidup, kesehatan, dan sebagainya. Dalam kurikulum 1994 dibicarakan dalam bab 4, teks-teks tersebut disesuaikan dengan tema-tema pembelajaran. Fokusnya tujuan pembelajaran itu sendiri. Tema itu ditempatkan sebagai alat komunikasi atau sebagai konteks. Yang keempat, pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode komunikatif. Pola IBM dalam PK merupakan pola yang ideal komunikasi antara guru, siswa, antara siswa dan dengan siswa, bahkan guru dengan siswa, masyarakat berkembang sangat optimal. Hal ini disebabkan oleh 3 hal utama. Pertama, PK dimaksudkan untuk menjebatani kenyataan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi di luar kelas dengan di dalam kelas. Komunikasi di luar kelas adalah komunikasi yang alamiah, tidak teoritis, dan sangat bergantung pada konteks komunikasi itu sendiri. Kedua, peran materi pembelajaran sebagai alat pemicu proses belajar mengajar, bukan sebagai bahan yang harus dihafal siswa. Tanpa materi, tidak mungkin timbul interaksi. Sebaliknya, materi yang memungkinkan berkembangnya interaksi adalah materi yang mengundang pemecahan masalah. Ketiga, peran aktif antara guru dan siswa sangat demokratif. Pada suatu kesempatan, guru bertindak sebagai komunikator atau pemegang komunikasi. Pada kesempatan, guru bertindak sebagai penerima komunikasi. Jadi, pemberian peran dalam proses pembelajaran melalui penerapan PK ini sangat mempengaruhi pola IBM. Yang keempat, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi humanistik. Aliran psikologi yang keempat adalah psikologi humanistik. Bagi penganut teori psikologi ini, teori belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dari keempat teori psikologi, teori humanistik inilah yang paling abstrak, yang paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Meskipun teori dalam psikologi ini sangat menekankan pentingnya isi daripada proses belajar, dalam kenyataannya, teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya, seperti apa yang biasa kita amati dengan dunia keseharian. Wajar jika teori ini sangat bersifat elektrik. Sekian dari saya, terima kasih.